Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa di mana saja berada. Selamat Tahun Baru 2021. Kita berada pada hari yang kedua, tanggal 2 Januari tahun 2021. Kita dituntun oleh firman Tuhan di hari ini. Oleh sebab itu sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada di hari yang kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Kami menyadari bahwa hidup kami ada di dalam kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang menuntun kami sampai di hari ini. Oleh sebab itu kami memberi diri kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan memampukan kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan bahkan seluruh umat yang mendengar, supaya kami terus ada di dalam ungkapan syukur sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap memberi diri kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita hendak membaca bagian firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah-Mu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Demikian bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, memelihara serta melakukan di dalam iman dan perbuatan kita masing-masing. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita dituntun oleh tema yang berkata, berkat kehidupan dari Tuhan Allah. Berkat kehidupan dari Tuhan Allah. Kata berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Itulah arti dari kata berkat. Bagian ini dipahami secara iman bahwa kehidupan seseorang ataupun persekutuan yang Tuhan berikan tidaklah mungkin bisa berhasil jika bukan Tuhan yang bertindak. Sekali lagi bahwa bagian dari kata berkat ini dipahami secara iman bahwa secara pribadi dan persekutuan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dan bisa terjadi tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, bagian ini juga menjadi sebuah pengakuan yang kita mau nyatakan bahwa benar-benar kita pahami tentang karunia, berkat, dan keselamatan yang kita terima. Berkat yang kita terima, berkat kehidupan, kebaikan, itu telah nyata bagi setiap orang percaya. Terbukti dalam pembacaan kita di dalam kitab Ulangan pasal 8. Ayat 18 bahkan ayat-ayat sebelumnya menuntun umat Israel bahwa mereka dituntun oleh Tuhan. Bahkan tindakan Tuhan itu nyata dalam penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Bahwa Allah senantiasa memberikan berkat kehidupan dan berkat itu berasal dari Allah sendiri. Allah senantiasa hadir menyertai mereka dari waktu ke waktu. Sehingga di dalam pembacaan kita dalam pasal 8, ayatnya yang ke-8, umat Israel dipanggil dan dituntut untuk bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Belajar dari kehidupan bangsa Israel menunjukkan bahwa Allah terlibat langsung dalam perjalanan umat Israel. Allah memberikan mereka makan, yaitu manna. Tapi juga tubuh mereka terlindungi. Mereka dalam keadaan sehat, baik, bahkan kaki mereka tidak bengkak dalam perjalanan yang begitu panjang. Pimpinan Tuhan sepanjang perjalanan di padang gurun memberikan hasil yang nyata kepada umat Israel. Dan di dalam ayatnya yang ke-18 diawali dengan kata tetapi. Bagian ini mau mengandung unsur bahwa umat Israel harus pahami apa yang Tuhan Allah telah lakukan.
Sehingga mereka harus percaya bahwa bukan kesanggupan mereka, bukan kekuatan mereka yang membuat mereka bisa berhasil dan masuk di tanah Kanaan. Tapi semuanya itu adalah semata-mata karena berkat kehidupan yang Allah berikan. Dan bagian ini mereka juga rasakan sehingga mereka tidak menupuk dada. Dalam arti bahwa tidak ada kesombongan dalam diri mereka, bahwa mereka berhasil karena mereka sendiri. Bagian ini yang menyatakan bagaimana umat Israel menyadari sehingga mereka bersyukur kepada Allah atas berkat yang mereka terima dari waktu ke waktu. Umat Israel memberitahukan juga kepada kita bahwa perjalanan mereka sama seperti kita pada masa sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua pemirsa telah melewati tahun 2020. Begitu banyak persoalan, tantangan, kehidupan, kematian yang kita jalani. Tapi pada akhirnya kita boleh berada di tahun yang baru, di tanggal 2 Januari 2021. Kita diingatkan bahwa jangan sampai kita lupa apa yang disampaikan di dalam pembacaan kita. Israel diingatkan supaya jangan lupa. Dalam arti mereka tidak membanggakan diri karena kebolehan mereka, tapi semata-mata itu karena berkat pemeliharaan dan juga berkat kehidupan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Di hari yang kedua ini, apa yang kita rasakan dan kita alami? Ataukah kita berpikir bahwa karena saya mampu, saya kuat, karena berbagai hal yang menopang pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan, sehingga saya dan kita semua, Bapak, Ibu, boleh berada di tahun yang baru. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Mereka diingatkan supaya tidak lupa, bahkan tidak sombong, bahkan tidak menepuk dada karena kekuatan mereka. Tapi disadari bahwa semua yang diterima, baik umat Israel, tapi juga kita pada masa sekarang, semua itu karena berkat kehidupan, keselamatan, penyertaan yang Allah kerjakan langsung di dalam kehidupan kita. Kita membayangkan di masa kita boleh hadir di tahun 2020, lalu pada bulan Maret kita dilanda dengan COVID-19. Tapi kita bersyukur kita boleh ada dituntun oleh Tuhan, selayaknya umat Israel dituntun oleh Tuhan, diberi makan, bahkan diberikan pakaian, bahkan hal apapun kita dilindungi, sampai kita bisa melewati tahun 2020. Oleh sebab itu, apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita harus kerjakan? Apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini supaya kita tahu bahwa berkat kehidupan itu berasal dari Allah sendiri. Pasti kita menyadari bahwa kita harus bersyukur. Bersyukur seperti apa, Bapak, Ibu, Saudara? Bersyukur tidak sekedar dengan kata-kata, tapi Allah mau nyatakan seperti umat Israel dengan tindakan, dengan iman perbuatan mereka. Sehingga Dia mau menyampaikan kepada kita juga pada masa sekarang bahwa kita telah dituntun, penyertaan Tuhan telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahkan segala hal telah kita kerjakan, kita lakukan. Maka satu hal yang kita lakukan sama seperti umat Israel adalah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bagian ini mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya kita tidak lupa. Kita tidak membawa diri kita kepada kebinasaan karena berbagai hal yang kita akan temui di tahun 2021. Tapi hendaklah kita bersyukur bahwa berkat kehidupan itu selalu Allah nyatakan apabila kita juga mampu merespon seperti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Hal ini mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seperti apa yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita percayakan hidup kita bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Sehingga di dalam Mazmur 103 ayatnya yang kedua B, bagian B berkata, janganlah lupa segala kebaikannya. Bagian firman Tuhan di hari ini membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Jangan kita berkata karena saya masih kuat, saya masih mampu dengan segala yang saya miliki, maka semuanya bisa teratasi. Ingat bahwa semua itu karena berkat kehidupan dari Allah. Dan Allah yang menjadi tiang awan dan tiang api bagi kita sampai kita ada di tahun 2021.
Perjalanan kita masih panjang, mari kita berserah diri kepada Tuhan dan menghargai kebaikannya supaya keselamatan dan berkat itu yang kita terima. Sekalipun tantangan persoalan ada siap menunggu kita. Bagaimana cara kita mengatasi? Berarti kita tetap ada di dalam ungkapan syukur. Karena itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini membawa kita untuk menyadari dan kita berkata satu dengan yang lain bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah sumber segala berkat. Tuhan memberkati firman-Nya, Roh Kudus memampukan kita untuk menyatakannya di dalam iman dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena kami telah belajar tentang firman. Firman yang menuntun kami sampai di hari ini. Dan berkat kehidupan dari Engkau Tuhan kami rasakan dan kami alami. Bahkan kami tidak akan melupakan kebaikan-Mu. Karena tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa melakukan jauh daripada apa yang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon perlindungan, penyertaan-Mu di hari yang kedua di tahun 2021. Supaya keselamatan penyertaan Tuhan itu menjadi bagian dalam diri kami. Terjemahkanlah firman-Mu kepada kami sekalian, supaya kami mampu menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami sekalian, sehingga kami memberi diri kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Sebagai orang-orang percaya yang tahu mengucap syukur dan tidak memberi diri kepada kehidupan dunia, tapi sesungguhnya kepada Tuhan. Karena kami datang dari Tuhan, maka pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kami ketika kami bersyukur dan berterima kasih. Ketika kami ada dan tahu berkat kehidupan dan keselamatan itu datang dari-Mu Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kiranya segala yang kami dengar akan memampukan kami untuk mewujud nyatakan cinta kasih-Mu dalam hari-hari hidup kami. Mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita ikuti. Mari kita terus memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan banyak rahasia yang harus kita pelajari, tapi juga berkat kehidupan dan keselamatan ada di dalamnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan terus saksikan Tabura Injil Klasi Siapen Selatan. Dari hari ini kekal sampai dengan Tuhan datang memberi kita kehidupan dan keselamatan. Shalom.